Selamat datang di channel YouTube saya, Hendrian651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun datar atau segi empat belah ketupat. Nah, kita akan pelajari sifat-sifatnya, cara menghitung keliling dan juga luas belah ketupat. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channelnya, boleh kalian klik dulu subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik juga like-nya dan kalian bagikan kepada teman-teman kalian yang lain. Oke, kita langsung bahas sifat-sifat belah ketupat. Kurang lebih ada 3 sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisi setiap belah ketupat sama panjang, ya. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang ketiga, kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, saya akan jelaskan dalam bentuk gambar supaya lebih paham ya. Oke, nah ini saya sudah punya gambar belah ketupat. Semua sisi setiap belah ketupat sama panjang, artinya keempat sisinya sama panjangnya. Jadi semua garis-garis yang ada pada belah ketupat harus sama panjang. Berarti mirip seperti persegi ya, tapi kenapa bukan persegi ini? Pasti ada bedanya. Oke. Nah, itu syarat pertamanya ya. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang berhadapan ya, jadi sudut yang ini berhadapan dengan sudut yang ini namanya berhadapan. Tapi kalau sama yang ini berdekatan. Jadi misalnya ini A sama B ya, berarti sudut A sama dengan sudut B, gitu keterangannya ya. Lalu sudut yang ini, yang atas kita beri tanda yang berbeda sama dengan sudut yang bawah. Nah, misalnya yang atas C, yang bawah D. Sudut C sama dengan sudut D, gitu ya. Jadi dia punya 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar, gitu ya. Lalu syarat yang ketiga, oh iya, dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Oke, kita gambarnya yang bawah ya. Jadi, atau enggak pakai yang ini nggak apa-apa deh. Jadi belah ketupat itu punya 2 diagonal. Diagonal itu garis yang menghubungkan titik sudut dengan titik sudut di hadapannya. Nah, ini ya, ini namanya diagonal belah ketupat. Dibagi 2. Jadi kalau yang kecil ini misalnya 25, yang di sini juga 25 ya, contoh gitu ya. Maksudnya gitu ya. Oke. Lalu sifat yang ketiga, kedua diagonal setiap belah ketupat saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini ya kan diagonal belah ketupat kan ada 2, yang ini sama yang ini. Mereka saling membagi 2 sama panjang. Berarti kalau yang ini 5, ini juga 5 gitu maksudnya ya. Tapi yang ininya juga 5 juga ya. Kalau ini 7 misalnya, ini juga 7 dan dia berpotongan tegak lurus di tengah. Seperti itu. Ya. Sifat-sifat dari belah ketupat. Baik, adik-adik, sekarang kita belajar cara menghitung keliling dan luas belah ketupat beserta dengan contoh soalnya ya. Oke. Ini sudah ada gambar belah ketupat yang baru. Nah, ingat tadi sifat belah ketupat keempat sisinya sama panjang ya. Nah, ini sudah saya kasih tanda yang sama keempat garisnya. Lalu dia mempunyai 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus di tengah dan saling membagi 2 sama besar, sama panjang. Lalu diagonalnya juga membagi 2 sudut yang dilaluinya sama besar ya. Nah, untuk keliling belah ketupat, keliling itu pada dasarnya kita jumlahkan semua panjang sisinya. Tapi karena sisi belah ketupat semuanya sama, maka keliling belah ketupat itu cukup 4 kali sisi. Sisinya kita kali 4. Untuk luasnya juga mudah, tinggal diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Oke, perhatikan gambar. Ini kita punya belah ketupat ABCD ya. Diketahui panjang AB-nya 5. Nah, saya tulis dulu ya biar lebih jelas. Panjang AB-nya 5. Lalu sudut BAE. Sudut BAE. Sudut BAE itu yang segini aja ya. Nah, hati-hati, tidak sampai bawah, tapi hanya sampai diagonal satunya aja. Yang ini sebesar 60 derajat. Lalu garis AE. Nah, garis AE-nya 6 cm. Dari A ke E aja ya.
Lalu DE-nya 8 cm. Nah, maka tentukanlah panjang garis AD, sudut DAE, sudut BCD, sudut ABC, keliling ABCD, dan luas ABCD. Oke, banyak pertanyaannya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, panjang AD. Kita perhatikan gambarnya, panjang AD. AD-nya yang ini. Ternyata AD itu adalah sisi dari trapesium juga. Ingat tadi trapesium itu keempat sisinya sama panjang. Berarti panjang AD sama dengan panjang AB yang sudah diketahui, yaitu sama-sama 5 cm. Sekarang yang B, ya mudah ya. Lalu yang B, besar sudut DAE. DAE. Ternyata DAE itu sudut yang bagian bawah dari sudut A itu ya, BAE ya. DAE yang ditanya yang ini. Nah, tadi ini 6 cm ya. Yang ditanya yang ini nih. Nah, ingat tadi diagonal belah ketupat membagi dua sama besar sudut yang dilaluinya. Maka kalau sudut BAE-nya 60, sudut DAE-nya juga 60 ya, karena terbagi dua oleh diagonal AC ya. Jadi sudut DAE sama dengan sudut BAE sama-sama 60 derajat. Seperti itu ya. Lalu yang C, besar sudut BCD. Besar sudut BCD. Nah, BCD berarti semuanya ya, dari atas ini sampai bawah. Nah, sudut BCD itu berada di depan atau berhadapan dengan sudut BAD. Nah, ingat juga sifat belah ketupat, dia memiliki dua pasang sudut berhadapan sama besar. Karena sudut BCD berhadapan dengan BAD, maka besar sudutnya sama ya. Besar sudut BCD sama dengan besar sudut BAD. Nah, sudut BAD. Nah, sudut BAD sendiri itu gabungan dari BAE sama DAE. Jadi 60 tambah 60 ya. Jadi 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Seperti itu ya. Lalu dia meminta kita untuk menentukan besar sudut ABC. ABC. Nah, ABC yang bagian atas ya. Oke. Nah, ABC besar sudutnya sama dengan ADC, yang atas sama dengan yang bawah. Nah, ini kalau ditotal maka ada 4 sudut ya, ada 4 sudut. Nah, jumlah sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Nah, itu diingat ya. Kalau kamu punya segi 4, maka besar sudut keempat dari segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, karena sudah terpakai di sini ya, jadi sudut ABC, sudut ABC, nah, bentar ya, sudut ABC itu caranya 360 derajat. Total dari semua sudut yang ada di trapesium kita kurang dengan sudut BAD sama BCD ya, 120 dan 120 itu kan sisanya nanti ya. Berarti kita kurang sama 240 derajat. Nanti hasilnya 120 derajat, terus dibagi 2 ya. Oke, bentar, mudah-mudahan paham ya. Jadi kita mencari sisanya. Kenapa dibagi 2 lagi Pak? Karena 360 dikurang 240 itu sisa dari sudutnya, yaitu sisa 120 derajat. Sedangkan 120 derajat ini untuk 2 sudut, satu di atas satu di bawah. Maka masing-masingnya adalah 60 derajat. Jadi di atas 60 derajat, di bawah 60 derajat. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang yang kelima kita tentukan keliling. Nah, tadi keliling belah ketupat rumusnya 4 kali sisi. Karena sisinya salah satunya tadi 5, maka 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Oke, sebentar. Sepertinya salah ya. Ini harusnya tidak boleh 5. Karena kenapa? Karena kalau yang ini 6, ini 8, berdasarkan teorema Pitagoras, yang panjang sisi miringnya harus 10.
Maka saya ganti dulu ya, AB-nya 10 bukan 5 ya. Jadi kita harus membuat soal yang masuk akal, tidak boleh asal-asalan. 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Oke. Yang terakhir sekarang luasnya. Luas belah ketupat tadi rumusnya D1 kali D2 bagi 2. Diagonal itu yang AC sama yang BD. Nah, di sini dikasih tahu AE-nya 6. Kalau AE-nya 6, maka EC-nya juga 6. Jadi total AC-nya 12 ya. Nah, itu jadi diagonal satunya 12. Dikali diagonal 2. Diagonal 2-nya BD. Dari B ke E 8, maka dari E ke B juga 8. 8 tambah 8 16. Dibagi 2 ya. Nah, jadi nanti 16 bagi 2 boleh atau 12 bagi 2 boleh, tapi nggak boleh dua-duanya ya. Salah satunya 8. Jadi nanti tinggal 12 kali 8. Jawabannya 96 cm pangkat 2. Seperti itu aja. Oke. Mudah-mudahan paham materi tentang belah ketupat. Sebenarnya masih banyak soal yang lain sih, tapi inti dari materi dasarnya yang ini. Oke. Terima kasih.